Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang konsep uji hipotesis. Jadi sebenarnya konsep uji hipotesis ini kan sudah dipelajari di Biostatistika 1. Jadi di sini saya hanya akan mengulang beberapa hal yang sekiranya penting untuk teman-teman ingat semua sebelum mengikuti mata kuliah manajemen data. Asal kata hipotesis itu dari hypothetinai, jadi dari bahasa Yunani, bahwa hipotesis itu adalah to put under atau suppose, jadi apa yang seharusnya. Jadi bagaimana sebuah ide atau teori ini belum terbukti, tetapi dia membawa orang itu untuk membawa ke dalam sebuah diskusi atau sebuah penelitian lebih lanjut. Itu adalah pengertian hipotesis menurut Merriam-Webster Dictionary. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, di KBBI, bahwa hipotesis itu sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenaran masih harus dibuktikan, atau sebuah anggapan dasar. Jadi pada intinya hipotesis itu adalah sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, tetapi kita anggap sebagai suatu hal yang benar untuk kemudian nanti kita buktikan dengan pembuktian yang ada. Misalnya dalam hal manajemen data ini kita buktikan dengan analisis menggunakan SPSS. Nah, jadi hipotesis itulah jawaban sementara dari masalah penelitian. Jadi asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan. Jadi hal tersebut yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Jadi hipotesis ini kayak yang seperti tadi saya utarakan bahwa itu tuh belum pasti benar atau belum tentu juga salah. Jadi bahwa hipotesis ini karena dia hanya asumsi, maka harus dibuktikan dengan mengadakan penelitian untuk menguji. Nah, hasil uji ini kemudian bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis. Nah, dalam hal pengkhususan dari hipotesis ini, kalau kita berikan ke nilai-nilai dasar sebagai parameter populasi, maka itu yang disebut statistik. Kalau kita lebih spesifikkan lagi ke kesehatan, maka itu yang disebut sebagai biostatistik. Gitu. Jadi kalau konsep dasarnya ini ya sudah dijelaskan di mata kuliah biostatistik. Nah, sebuah hipotesis itu harus ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus mengandung variabel penelitian. Jadi hipotesis yang baik tentu harus menyebutkan variabelnya. Misalnya dia ingin membuktikan atau mengasumsikan bahwa konsumsi nasi bisa mengakibatkan obesitas. Nah, kalau dia mau membuktikan itu, maka harus jelas bahwa nasi dapat menyebabkan obesitas itu. Jadi jenis variabelnya jelas bahwa dia itu berhubungan. Dan di sini variabelnya ya konsumsi nasi itu dan obesitas. Konsumsi nasi sebagai variabel bebas, sedangkan obesitas sebagai variabel terikat. Nah, dan sebaiknya subjek itu harus ditampilkan dalam rumusan hipotesis. Jadi ketika kita bilang nasi itu bisa menyebabkan obesitas, maka sebaiknya dijelaskan kalau misalnya kita mau meneliti pada remaja, katakanlah. Nah, tapi hipotesis itu bukan cuma satu. Jadi hipotesis itu kalau secara statistik ada hipotesis 0 dan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif atau HA. Ya, misalnya ada hubungan antara konsumsi nasi dengan obesitas, itu hipotesis 0 ya. Hipotesis alternatifnya berarti tidak ada hubungan antara konsumsi nasi dengan obesitas. Nah, yang itu nanti kita buktikan dengan analisis statistik, mana yang mau diterima dan mana yang mau ditolak.
Nah, penelitian ini digunakan dengan mengambil sampel secara acak atau secara random. Karena ini penelitian secara statistik. Jadi tidak boleh sudah ditentukan sebelumnya. Kalau sudah ditentukan sebelumnya, tidak bisa dilakukan pengujian hipotesis karena berarti sudah ada bias di situ. Kemudian nilai statistik dihitung dan dibandingkan. Kalau nilai statistik itu lebih besar dari parameter, jadi nilai statistiknya lebih besar dari parameter, maka hipotesis alternatif ditolak. Yang diterima adalah hipotesis 0. Nah, di sini yang sebagai catatan adalah kita itu tidak menolak atau menerima hipotesis. Kita itu menolak atau menerima hipotesis, tetapi kita tidak membuktikan bahwa hipotesis itu benar atau salah. Pembuktian benar dan salah itu nanti lewat literatur review atau kita bandingkan dengan pustaka yang lain. Nah, kalau statistiknya sendiri itu netral. Jadi bisa jadi kita tidak menemukan adanya hubungan antara konsumsi nasi dengan obesitas, padahal sebenarnya ada hubungan. Atau sebaliknya, kita tidak menemukan hubungan itu, padahal sebenarnya itu berhubungan. Jadi kalau misalnya penelitian tidak sesuai sama hipotesis kita, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuma itu menunjukkan kalau studi pendahuluan kita itu belum kuat. Karena ternyata hipotesis yang kita buat ternyata tidak tepat. Nah, dalam pengujian hipotesis itu muncul dua jenis kekeliruan yang mungkin terjadi. Bisa kekeliruan tipe 1, jadi dia menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi di mana hipotesisnya ini benar tetapi ternyata ditolak. Nah, ini yang disebut sebagai alfa. Alfa biasanya 0,05 untuk penelitian populasi dan 0,01 untuk penelitian laboratorium. Sedangkan kekeliruan tipe 2 itu adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Jadi hipotesisnya sudah salah sebenarnya, tetapi akhirnya kita terima. Nah, peluang membuat kekeliruan tipe 2 itu disebut dengan beta. Biasanya beta itu nilainya 0,2, di mana penulisannya adalah 1 min beta yang disebut sebagai kekuatan uji atau power. Nah, kekuatan uji biasanya dalam penelitian itu adalah 80%. Nah, di sini kita tahu bahwa ada kekeliruan yang lebih parah antara yang tipe 1 dan tipe 2. Biasanya dibuat analogi bahwa seorang hakim itu lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi daripada menghukum orang yang tidak bersalah, lebih baik dia membebaskan mereka yang tidak bersalah. Maka dari itu kita tahu dari dua hipotesis ini mana yang terlihat lebih penting. Bahwa yang lebih berbahaya itu sebenarnya adalah kekeliruan tipe 1. Bahwa kita menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Makanya dia lebih kecil daripada kekeliruan tipe 2. Ini langkah-langkah menguji hipotesis. Intinya adalah yang pertama kita tentukan dulu daerah kritisnya, kemudian dihitung datanya, kemudian kita ambil kesimpulan berdasarkan data yang kita gunakan. Keempat, kita tentukan hipotesisnya, hipotesis statistik dan hipotesis alternatif. Kelima, menggunakan alat statistik yang digunakan, jadi statistik hitungnya kita pakai apa. Yang keenam, menentukan alfa dan betanya. Yang ketujuh, menentukan statistik tabel yang akan dihitung sebagai statistika hitung. Itu yang dilakukan dalam pengujian hipotesis.
Jenis yang pertama tadi hipotesis yang mengandung pengertian. Terus ada hipotesis yang sifatnya komparatif. Jadi dia membandingkan apakah ada perbedaan antara variabel X dengan variabel Y, katakanlah. Di sini diberi contoh. H0-nya tidak ada perbedaan antara kadar kolesterol ayam dan kadar kolesterol sapi, sedangkan H-nya ada perbedaan antara kadar kolesterol ayam dan kadar kolesterol sapi. Hipotesis korelasi. Korelasi itu dia berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi pasti ada arahnya kalau dia hipotesis korelasi. Jadi misalnya contoh pertanyaannya, apakah ada korelasi positif antara konsumsi permen dan kejadian diabetes? Contoh hipotesisnya yang H0, tidak ada korelasi positif antara konsumsi permen dengan kejadian diabetes. Sedangkan hipotesis alternatifnya, terdapat korelasi positif antara konsumsi permen dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, ini adalah hipotesis uji satu sisi pihak kiri atau sisi bawah. Nah, uji satu sisi pihak kiri itu juga yang tadi kita kenal sebagai uji hipotesis pihak minimum, di mana hipotesis alternatifnya menunjukkan kalau variabelnya itu kurang. Di sini contohnya variabel indeks glikemik kedelai pohon kurang dari variabel indeks glikemik dari nasi putih. Jadi pengertiannya kurang dari. Sedangkan untuk yang ini adalah sebanding dengan hipotesis maksimum. Jadi bahwa variabel indeks glikemik nasi putih menjadi lebih dari indeks glikemik dari ubi jalar. Jadi lebih dari, maka itu disebut sebagai variabel maksimum, hipotesis maksimum. Nah, ini jenis-jenis uji hipotesis. Bisa dilihat bahwa uji hipotesis itu adalah bagian dari statistik inferensial. Jadi statistik yang kaitannya dengan pemodelan data dan pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Nah, ini ada dua jenis. Yang parametrik itu dia punya asumsi. Salah satu asumsinya adalah datanya harus terdistribusi secara normal. Jadi biasanya untuk data kuantitatif, baik itu interval atau rasio. Jadi hanya data kuantitatif yang interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametrik itu berdasarkan asumsi-asumsi umum, sehingga datanya tidak harus terdistribusi normal. Jadi datanya bersifat bisa menggunakan data yang nominal atau data yang ordinal. Contohnya ada banyak, bisa dibaca sendiri atau kalian bisa baca di buku. Nah, kemudian SPSS atau Statistical Package for the Social Science itu adalah piranti lunak yang paling mudah untuk digunakan menganalisis data. Kenapa disebut sebagai paling mudah? Karena dengan adanya SPSS, data itu diolah menjadi satu. Jadi ada satu paket analisis. Sehingga ketika kalian melakukan analisis, kalian bisa melakukan semuanya. Dan dia bisa mengeluarkan data secara utuh. Masalahnya adalah data yang dikeluarkan SPSS itu satu gelondong. Sehingga untuk menginterpretasikannya butuh kemampuan. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester mata kuliah manajemen data. Nah, ini interface atau tampilan dari SPSS 20. Nah, kalau kalian pakainya SPSS yang lain, misal 21, 22, atau mungkin sampai SPSS 25, itu tentu interface-nya akan berbeda sesuai dengan versinya. Namun, saya bisa menjamin bahwa komen-komennya urutannya akan mirip, karena saya sudah pernah nyoba beberapa versi, dan sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Jadi ini
mungkin memang sengaja dibuat seperti itu supaya mempermudah pengguna dari SPSS supaya dia tidak perlu belajar lagi. Nah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.